Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Hari yang begitu baik, hari yang begitu luar biasa, hari di mana kita menikmati setiap kebaikan Tuhan. Baik, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berada kembali di rumah Tuhan. Sebagaimana pemazmur berkata, satu hal telah keminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kami rindu kehadiran kami bukan hanya percuma, bukan hanya sia-sia, bukan berdasarkan hanya kebiasaan atau rutinitas belaka yang kami lakukan di setiap hari Minggu, tapi kami rindu mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Kami menikmati bait-Mu Tuhan, kami mengalami lawatan-Mu dalam hidup kami, dan secara spesial kami percaya hari ini Engkau melawat kami lewat kuasa firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sanggup memerdekakan, memulihkan, mengubah, dan menyembuhkan kehidupan kami. Oleh karena itu, kami rindu buka hati kami selebar-lebarnya, seluas-luasnya, untuk setiap kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Berfirman-Lah, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasanku, urapi kami semua dalam segala kekurangan kelemahan kami. Roh-Mu yang menyempurnakan di atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik jemaat Tuhan sekalian, kita akan membaca bersama-sama Lukas 5 ayat 1-7. Hari ini saya rindu berbagi berkat firman Tuhan yang saya beri tema berkat di dalam pekerjaan. Ya, berkat di dalam pekerjaan. Lukas 5 ayat 1-7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat ada dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Amin, puji Tuhan. Nah saudara, pernah enggak saudara dalam pekerjaan sama sekali tidak mengalami kegagalan? Saya kira tidak ya. Kita semua dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Pasti pernah mengalami suatu momen di mana bukannya untung malah buntung. Ya, besar pasak daripada tiang. Pengeluaran justru lebih banyak daripada pemasukan. Nah saudara, Petrus juga pernah mengalami hal yang sama di dalam bisnis perikanan yang dia kerjakan ya sebagai nelayan saudara. Satu kali dia pernah dalam situasi menangkap ikan semalam-malaman, tetapi dia tidak mendapatkan hasil. Kalau masih dapat sedikit ya mungkin it's okay lah. Tapi Alkitab mencatat bahwa pada waktu itu Petrus tidak menangkap sama sekali. Jadi bayangkan saudara, berjam-jam. Saudara mungkin yang pernah mencoba ya mengail, pasti ngerti bagaimana perasaannya Petrus semalam-malaman dengan semua effort, dengan semua upaya yang sudah dikerahkan. Ya, saya percaya untuk menangkap ikan, bekerja sebagai nelayan itu tidak mudah saudara ya, karena kita berhadapan dengan begitu banyak situasi, challenge, keadaan, apakah itu cuaca, perlu melakukan persiapan, perlu stamina yang betul-betul fit saudara, apalagi Danau Galilea itu danau yang cuacanya cukup ekstrim dan berubah-berubah. Saya ingat ketika kami ada di Danau Galilea, saya kaget Danau Galilea itu ternyata danau yang ombaknya besar, saudara ya. Jadi kalau ada cerita-cerita di Alkitab bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut, saya pernah mendengar di satu forum debat, saudara ya, katanya bahwa Yesus meneduhkan air di Danau Galilea itu bohong, karena itu cuma danau kecil biasa, di mana tidak mungkin ada ombak yang begitu besar, di mana Yesus meneduhkannya. Jadi katanya kisah mujizat Yesus meneduhkan angin ribut yang ada di Danau Galilea itu katanya bohong, saudara. Ya, saya sudah melihat sendiri, saudara, ketika kami ada di Danau Galilea, itu danaunya anginnya sangat kencang dan bergelombang, saudara, sangat tinggi, ya.
Bahkan beberapa orang sampai mabuk, sampai pusing ya, karena ombaknya begitu kencang. Jadi memang tidak gampang untuk menjadi nelayan di Danau Galilea. Dan saudara bisa bayangkan menghadapi situasi seperti ini semalam-malaman, berjam-jam Petrus sama sekali tidak menangkap ikan. Padahal kamu bilang mungkin Petrus sudah expert di bidangnya. Ya, dia sudah sejak muda menangkap ikan di Danau Galilea. Mungkin siklus cuaca, ikan ada di spot yang mana untuk ditangkap, dia mungkin so tahu. Tapi entah kenapa malam itu saudara, dia harus mengalami satu kenyataan, tidak menangkap satu tangkapan pun. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini Tuhan mengubah kegagalan, kesedihan, kekecewaan Petrus menjadi sebuah mukjizat yang luar biasa. Ya, pada saat di mana Petrus berkata, it's impossible, tidak mungkin, ini sudah gagal, tidak mungkin mendapat tangkapan lagi. Tapi ternyata ketika Yesus intervensi dan melakukan mujizat, maka kita bisa melihat bahwa apa yang dialami Petrus sungguh luar biasa. Ya, Tuhan rindu untuk memberkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kita. Namun satu hal yang saya rindu untuk jelaskan terlebih dahulu supaya kita deal dengan satu persepsi yang sama tentang yang namanya bekerja di dalam Alkitab. Ya, bekerja itu adalah hakikat hidup manusia, Bapak Ibu. Manusia diciptakan untuk bekerja. Manusia itu adalah homo laborans atau makhluk pekerja. Nah, saya pernah mendengar ada orang berpendapat begini, katanya manusia itu bekerja sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan menghukum manusia, secara khusus Tuhan menghukum Adam dan berkata, dengan berpeluh, dengan bekerja keras, bersusah payah, engkau akan menafkahi dirimu dan keluargamu, sampai engkau kembali kepada demu di mana dari sana engkau berasal. Jadi katanya seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu kerja, cuma makan tidur. Jadi manusia bekerja itu adalah produk atau akibat dari kejatuhan dalam dosa. Nah, sebelum kita setuju atau tidak dengan pendapat itu, maka saya mengajak kita untuk melihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 4 dan 5, ya, 4b dan 5. Dikatakan demikian, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, ya. Jadi jangankan manusia jatuh dalam dosa, tumbuh-tumbuhan aja belum ada, semak aja belum ada, ya. Jadi ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Nah, perhatikan saudara, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Nah, perhatikan bahwa apakah ini terjadi sebelum atau sesudah manusia jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi even sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyuruh manusia bahwa memang manusia harus apa? Mengusahakan tanah itu, mengusahakan Taman Eden. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, tetap harus mengusahakan tanah itu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas segala makhluk ciptaan, termasuk di dalamnya adalah tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan, saudara. Artinya memang manusia harus mengusahakan, manusia harus bekerja. Jadi bekerja itu bukan produk dari kejatuhan manusia dalam dosa. Bahkan kalaupun manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tetap harus bekerja. Jadi jangan menjadikan alasan bahwa seolah-olah bekerja itu kutuk, saudara. Tidak ya, bekerja itu adalah berkat Tuhan yang harus kita lakukan. Berkat itu sudah Tuhan curahkan. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 11 dan 12, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Perhatikan, dalam Kejadian 1 Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memerintahkan supaya tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang berbiji, bahkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tetapi kok di Kejadian 2 tadi yang orang baca di awal bilang bahwa belum ada tumbuhan apapun yang muncul di bumi. Even semak-semak, lumut-lumut aja belum ada. Karena dikatakan belum ada hujan dan belum ada yang kerja untuk mengusahakan. Nah, saya bisa menangkap bahwa apakah dua ayat ini kontradiksi? Sama sekali tidak.
Nah, Kejadian 1 ayat 11 dan 12 mencerminkan kerinduan Tuhan untuk memberkati makhluk ciptaannya yang termulia, yaitu manusia. Janji berkat itu sudah Tuhan berikan. Tetapi kalau kita pasif, tidak kerja, tidak usaha, maka janji berkat Tuhan itu akan jadi omong kosong, saudara. Kita tidak akan terima, kita tidak akan alami. Kita harus berusaha. Karena memang itu yang Tuhan inginkan dari makhluk ciptaannya. Tuhan tidak ingin kita menjadi makhluk ciptaan yang malas, saudara. Karena kita percaya bahwa malas bukan merupakan sifat yang baik. 2 Tesalonika 3 ayat 10 bilang begini, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, ini firman Tuhan loh yang ngomong, bukan Kristen tambahan ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Banyak orang hanya suka diberkati Tuhan tapi tidak mau kerja. Kalau ditanya, mau diberkati? Mau. Mau kerja? Mau. Maksudnya malas ya, tidak mau kerja. Saya percaya seorang Kristen yang baik, dia pasti mau bekerja. Kenapa? Karena dia meneladani Yesus yang adalah pekerja, saudara. Yesus itu meneruskan profesi daripada ayahnya, yaitu Yusuf yang dikenal sebagai tukang kayu. Makanya ketika Yesus penginjilan ke Nazaret, dia khotbah di Bait Allah, sinagog, saudara. Sinagog ya, rumah ibadat maksudnya. Di khotbah di rumah ibadat, sinagog, dia dicemooh karena dia bilang, masa anak tukang kayu mau mengajar kita. Jadi orang Nazaret pun tahu Yesus itu bekerja sebagai tukang kayu. Nah, kenapa Yesus jadi tukang kayu? Kenapa Yesus bekerja sebagai tukang kayu? Apakah hanya untuk main-main? Apakah hanya untuk mengisi waktu luang karena tidak ada kesibukan lain? Tidak. Tetapi karena Yesus membantu keluarganya. Yesus membantu menafkahi keluarganya, saudara ya. Ada penafsiran dari sebagian teolog yang berkata bahwa Yesus itu kehilangan ayahnya, yaitu Yusuf, pada waktu mungkin masih kecil, atau mereka kakak beradik itu masih kecil-kecil. Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, hanya ibu Yesus sendirian, tidak ada Yusuf di sana. Maka menurut penafsiran dari beberapa teolog yang memperkirakan, walaupun ini tidak tersurat ya di Alkitab, tetapi tersirat, bahwa Maria, ibunya Tuhan Yesus ini adalah seorang janda. Dan Yesus adalah anak sulung di dalam keluarganya. Sehingga kemungkinan besar bahwa Yesuslah yang kemudian menjadi ayah, yang berperan sebagai ayah, menggantikan figur ayah untuk adik-adiknya, termasuk yang menafkahi ibu dan juga adik-adiknya, saudara. Maka ada penafsiran, saudara, yang saya pernah baca juga, kemana Yesus pada waktu dia berusia setelah 12 tahun sampai dia berusia 30 tahun ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Yesus terakhir muncul di Alkitab, ditulis dia muncul itu pada waktu dia berumur 12 tahun di Bait Allah ya. Ketika dia bertemu dengan ahli-ahli Taurat di sana dan mengajar mereka, dan itu adalah kemunculan terakhir Yesus pada masa usia kanak-kanak atau pra-remaja di dalam Alkitab yang dicatatkan. Nah, dari umur 12 sampai ke umur 30 tidak ada catatan, tidak ada rekod sejarah Yesus itu kemana dan berbuat apa, saudara ya. Sampai kemudian umur 30 ketika Yesus muncul di Sungai Yordan, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian memulai pelayanannya dari sana, menginjil, melakukan mujizat, sampai kemudian diperkirakan sekitar umur 33,5 dia mati di atas kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga di sekitar umur 33,5 tahun. Jadi di antara umur 12 ke umur 30 tidak ada catatan di Alkitab kemana Yesus. Saya pernah membaca satu buku, saudara ya, dalam bahasa Inggris yang judulnya Jesus in China. Jadi ada yang mengatakan, ada teologi yang menulis satu catatan bahwa katanya 18 tahun itu Yesus mengembara ke negeri timur, lalu kemudian memberitakan tentang Injil di Cina. Saya juga pernah membaca sebuah artikel teologi yang berkata katanya Yesus ke India. 18 tahun dia mengelilingi India, ada yang bilang Yesus ke tanah Arab, dan sebagainya. Tetapi ada beberapa teolog juga yang mengemukakan bahwa yang paling masuk akal, yang paling logis adalah 18 tahun itu Yesus tidak kemana-mana. Yesus tinggal bersama dengan ibunya dan adik-adiknya untuk meneruskan profesi ayahnya sebagai tukang kayu. Karena dia harus berperan sebagai kepala keluarga pengganti untuk menafkahi ibu dan juga anak-anaknya, saudara ya. Sehingga ketika Yesus ada di kayu salib, saudara pernah ingat bahwa yang menemani Maria, ibu Tuhan Yesus ketika penyaliban ya, crucifixion itu, yang menemani, yang mendampingi ibu Tuhan Yesus, ingat siapa? Ya, betul sekali. Yang mendampingi di situ adalah Yohanes.
Sehingga saudara ingat pernah Yesus berkata di atas kayu salib kepada Yohanes, "Ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu." Artinya Yesus memberikan delegasi. Sekarang kamu tolong yang jagai ibu saya dan adik-adik saya, atau tolong kamu tengokin keluarga saya. Karena selama ini Yesuslah yang menjaga, yang mengurus keluarganya. Nah, ini berbicara bahwa bahkan Yesus pun yang seorang Mesias, juru selamat Tuhan, dia juga bekerja, saudara ya. Kalau kita baca Yohanes 5 ayat 17, dikatakan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan penyembuhan di kolam Betesda, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ini menunjukkan Yesus adalah seorang pekerja, meneladani Bapaknya yang adalah pekerja. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, saudara. Kita mewarisi DNA ilahi dari Bapa kita di surga. Bapa kita di surga seorang pekerja. Yesus seorang pekerja. Masa kita malas-malas, saudara? Ya. Nah, Kejadian 2 ayat 2 dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Bayangkan, Allah saja dikatakan Allah itu apa? Bekerja. Masa kita anak-anak Allah malas-malas, saudara? Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Bayangkan, saudara, Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa saja dikatakan apa? Bekerja. Dia berhenti dari pekerjaan, dia menyelesaikan pekerjaan, berarti dia bekerja. Masa kita anak-anak Tuhan malas-malas? Coba tengok sebelah dan bilang, Allah saja bekerja, masa kita malas-malas, saudara ya. Nah, untuk menikmati berkat Tuhan, kita tidak boleh pasif. Kita tidak bisa menunggu berkat jatuh dari langit, tidak bisa, saudara. Kita harus aktif bekerja. Saudara, saya percaya di seluruh Alkitab tidak pernah ada cerita orang malas itu diberkati Tuhan. Tidak ada, saudara ya. Yang namanya orang malas pasti tidak diberkati. Ya, dikatakan tangan yang malas itu mendatangkan kerja paksa. Itu Alkitab yang bilang, saudara ya. Kalau Tuhan Yesus ini tidak mau susah-susah ya. Kalau Tuhan Yesus mau, dia kan bisa perintahkan ikan-ikan dari seluruh penjuru Danau Galilea itu kumpul di perahu Petrus. Hanya dengan ngomong kan bisa, saudara ya. Tanpa perlu Petrus disuruh tolakan perahumu agak ke tengah sedikit menjauh, tebarkan jala. Itu kan sebetulnya cuma skenario cerita untuk memberikan pesan, pengajaran kepada kita bahwa untuk menerima berkat Tuhan, ya harus do something, harus proaktif. Kalau memang Tuhan Yesus menyuruh ikan di seluruh Danau Galilea, mau dia ikan deho, ikan goropa, gorango, ikan tude, ikan apa semua yang ada di danau itu, itu danau ya, bukan laut ya. Ikan air tawar lah, mujair, ikan mas, ikan sampai ikan payangka mungkin, saudara, seperti yang di Danau Tondano, disuruh datang semua ke perahunya Petrus tanpa Simon atau Petrus itu pergi ke tengah danau pun bisa, Yesus bisa lakukan. Tapi kenapa kok Tuhan Yesus harus suruh dulu Simon pergi agak ke tengah? Artinya bahwa harus proaktif menjemput berkat Tuhan. Tidak bisa orang cuma duduk pasif, diam-diam, saudara. Petrus mesti dorong perahunya, mendayung lagi, disuruh tebarkan jala, saudara ya. Lalu kemudian ikan itu ditangkap dengan jalannya Petrus, bukan ikan loncat sendiri, saudara. Artinya berkat Tuhan harus kita jemput lewat kerajinan kita dan keuletan kita untuk kita bekerja. Tuhan mau memberkati kita, tapi kita harus juga melakukan bagian kita untuk kerja. Amin, saudara. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan? Yang pertama, kita harus kerja keras, saudara. Ayat 2 dan 5 tadi dikatakan, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Yesus melihat 2 perahu ya. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan, saudara, bahwa si Simon atau Petrus ini sudah selesai. Dia sudah basuh jala, artinya ya sudah selesai. Untuk saat itu dia bilang, sudah selesai. Kita semua pulang tidur ini, semua pi goreng pisang, semua pi minum kopi, mau pi santai-santai di rumah, mau istirahat dulu. Tapi coba perhatikan, saudara, Simon bilang, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Jadi Simon ini punya mental, punya karakter pekerja keras, ya. Dia punya karakter pekerja keras. Sehingga ketika Yesus menyuruh dia untuk pergi tebarkan jala, dia menurut. Karena memang sifatnya Simon Petrus itu pekerja keras. Semalam-malaman dia sudah bekerja keras, ya. Saudara, bahkan dikatakan tidak dapat tangkapan pun Simon atau Petrus masih membersihkan jala.
Membersihkan jala itu artinya apa? Ya dia persiapan lagi untuk melaut mungkin malam sesudahnya. Jadi Simon ini tidak kenal menyerah, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Dia tetap mau bekerja keras. Saudara, Tuhan mau kita jadi pekerja keras. Orang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Amin, saudara. Coba katakan, kalau saya rajin, saya pasti diberkati Tuhan. Amin. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini banyak orang salah paham ayat ini, saudara. Orang bilang tidur-tidur juga, tapi Tuhan pasti akan cukupkan segala sesuatu. Dikatakan sia-sia justru yang bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, justru makan roti dengan susah payah. Malah yang dicintai oleh Tuhan diberikan roti pada waktu tidur. Jadi tidur-tidur jatuh orang. Ini salah, saudara. Ini pemahaman yang salah. Justru, saudara, kenapa orang dikasih roti oleh Tuhan pada waktu dia tidur? Nah, pertanyaan lagi, kenapa seseorang itu tidur? Karena dia capek, karena dia lelah bekerja, makanya dia tidur. Coba, saudara, kalau seharian full orang cuma tidur-tidur, saya mau tanya, malam masih bisa tertidur enggak? Pasti susah mau tertidur, karena satu hari itu cuma tidur-tidur, saudara. Justru kalau satu hari itu orang so kerja, so capek, kan malam bisa tidur dengan lelap. Karena apa? Sudah kelelahan. Jadi justru maksudnya di sini Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, karena mereka sudah berjerih lelah, mereka sudah bekerja sepanjang hari. Saudara, Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lambang membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kemalasan tidak akan memberkati kita. Kemalasan tidak akan menghadirkan berkat dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan. Kita harus rajin. Amin. Yang kedua, supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan, yang pertama tadi kerja keras. Yang kedua adalah kerja tekun, kerja ulet, kerja sabar. Ayat 5 lagi dikatakan bahwa guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini berbicara kesabaran yang luar biasa, ketekunan, keuletan luar biasa. Sepanjang malam Simon tangkap ikan tidak dapat apa-apa, dia tetap sabar, saudara. Tidak ada istilah Simon 1-2 jam tidak dapat apa-apa, langsung pulang jotoran. Ternyata dikatakan semalam-malaman. Artinya dia tetap ulet, dia tetap tekun, tetap sabar. Saudara, usaha pekerjaan memang tidak langsung naik. Saudara, ada kan orang baru awal-awal, aduh rupa ndak untung ini no. Aduh malah rugi orang ini no, malah tombo ini. Dia langsung cepat down, langsung cepat putus asa, saudara. Aduh, kita berusaha sedemikian rupa Tuhan tidak berkati. Jangan, saudara, langsung menyerah di situ-situ. Saudara harus apa? Sabar. Jika usaha pekerjaan kita nampaknya belum membuahkan hasil, berdoa, minta hikmat. Apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus ditingkatkan? Kalau usaha kita nampaknya belum untung, coba berdoa lagi, saudara. Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus di-manage lebih baik lagi? Atau mungkin selama ini kita sudah cukup kerja keras, tapi kurang doa. Hubungan dengan Tuhan sudah tersita. Waktu pekerjaan terlalu sibuk usaha, akhirnya pelayanan kurang jatolak, akhirnya doa sunatnya datang, ibadah minggu aja terlambat. Nah, makanya itu jadi penghalang, saudara. Padahal kan Alkitab bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah, maka baru akan ditambahkan. Tapi ada juga yang pernah bilang begini, oh gembala, kita so berdoa, so hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut Tuhan, rajin pelayanan, kita so melakukan usaha terbaik, tapi rupa tidak diberkati no. Nah, coba cek pengelolaan keuangan. Jangan-jangan keuangan kita tidak manage bagus. Misalnya contoh, yang paling simpel aja. Milik Tuhan, orang masih jatah pakai. Ya, perpuluhan sudah pakai dulu, bayar ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Padahal itu kan wajib, saudara, kita dedikasikan, khususkan kepada Tuhan. Ya, pengeluaran-pengeluaran kita setiap hari, minggu, bulan, tahun mungkin tidak termanage dengan baik. Tidak bisa atur keuangan, saudara. Ya, bagaimana hasil? Mungkin jual apa? Untung 100, langsung pergi di mantos, keluar 200, saudara. Ya, biar sampai Tuhan Yesus datang 3 kali lagi, saudara, tidak tata kumpul, tidak tata tabung, saudara. Karena apa? Habis begitu, tidak bisa termanage, terkelola dengan baik. Nah, ada juga yang mungkin bilang begini, oh gembala sudah komang, berdoa kita sudah, setia dengan Tuhan sudah, kerja so bagus, keuangan kita so atur bagus, marupa belum merasakan ini DP berkat Tuhan. Nah, mungkin memang Tuhan lagi melatih kesabaran. Ayo, tetap sabar, tetap tekun, tetap ulet, tetap rajin bekerja, saudara. Jalani dengan ucapan syukur.
Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut saudara. Petrus tidak kecewa, dia tetap oke, saya akan tetap tangkap ikan lagi. Dia bersihkan jalannya sekali lagi. Jadi dia tidak kecewa walaupun tadi malam nyak dapat ikan. Dia tidak kecewa, dia tidak bersungut-sungut saudara. Ya, jangan bersungut-sungut. Sebenarnya boleh sih bersungut-sungut, tapi ada syarat saudara. Boleh bersungut-sungut, tapi nanti besok. Ya, ini mungkin cuma di GBI Petra ada pengajaran ini. Boleh tidak bersungut-sungut? Kalau mungkin di tempat lain bilang tidak boleh. Nah, khusus di GBI Petra boleh. Boleh bersungut-sungut, tapi DP syarat nanti besok. Ini hari mengucap syukur dulu saudara. Nanti besok baru bersungut-sungut ya. Nanti kau masuk sampai DP besok, ingat lagi. Hari ini jangan dulu bersungut-sungut. Nanti besok. Jadi sekali lagi, boleh atau tidak bersungut? Boleh, tapi syaratnya apa? Nanti besok. Artinya apa? Setiap hari belajar untuk mengucap syukur. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami kerja keras, tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku akan tebarkan jala lagi. Ini bicara apa? Optimisme. Ini bicara apa? Pengharapan saudara. Bahwa Tuhan pasti tolong. Bahwa Tuhan pasti cukupkan semua. Tuhan pasti berkati. Ini hari mungkin tidak laku Tuhan, tapi kita yakin besok pasti mau laku. Badai pasti akan berlalu. Amin. Ada kata bijak berkata, the winner never quit because the quitter will never win. Yang artinya apa saudara? Ya, jangan bilang sekali merdeka tetap merdeka ya. The winner never quit because the quitter will never win. Yang artinya para juara bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tetapi yang tidak pernah menyerah. Yang juara pun pernah kalah sebelumnya, tetapi karena mereka tidak pernah menyerah. Kita boleh ke knockdown tapi jangan ke knockout. Artinya apa? Kita boleh dikalahkan tetapi kita tidak boleh kalah terus-menerus. Kita tidak boleh mundur, saudara. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bayangkan, saudara. Orang benar bisa jatuh berapa kali? Bukan cuma 1 kali. Orang benar juga bisa gagal. Bahkan dikatakan gagal bukan cuma 1 kali. Berkali-kali bisa jatuh. Tapi yang membedakan apa? Orang benar dia bangkit, 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 bangkit kembali. Tapi orang fasik, jatuh langsung putus asa. Jatuh langsung menyerah, saudara. Nah, yang ketiga, supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan, kita harus kerja bertanggung jawab. Ya, kerja keras sudah, kerja ulet tekun, sabar, rajin sudah, kerja bertanggung jawab. Baca lagi ayat 5. Wah, ini baru ayat 5 aja so banyak pelajaran. Ini baru 1 ayat, saudara, ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sudah luar biasa Simon ini. 1 malam tidak tangkap ikan, dia tetap tidak menyerah. Mau tangkap ikan ulang. Dia tetap bersihkan jalannya. Artinya apa? Dia tetap prepare untuk malam berikutnya. Walaupun malam sebelumnya tidak tangkap ikan. Dia tetap bersikukuh, saya tetap harus tangkap ikan. Kenapa saudara? Kenapa Petrus ini bela-belain semalam-malaman dan tidak menyerah, lalu malam berikutnya dia siap lagi untuk melaut? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia punya tanggung jawab. Dia punya keluarga yang harus dia nafkahi. Ya, sudah ingat Tuhan Yesus pernah menyembuhkan siapa? Ibu mertua Petrus. Jadi Petrus ini punya ibu mertua. Jadi kemungkinan besar ya namanya Petrus punya ibu mertua, berarti Petrus punya apa? Ya punya istri. Kemungkinan besar kalau Petrus punya istri berarti punya apa? Punya anak. Dan itu tanggung jawab dia untuk menafkahi. Jadi didorong oleh tanggung jawabnya, dia tetap bersikukuh. Saya tetap harus kerja. Saudara, seringkali rasa capek datang dalam hidup kita. Seringkali rasa lelah. Tapi apa yang mendorong kita tetap kuat, tetap semangat, tetap rajin meskipun sudah capek? Karena tanggung jawab. Saudara, tanggung jawab itu menambah value dalam diri kita. Tanggung jawab itu menarik berkat Tuhan ke dalam hidup kita. Seringkali memang sudah capek, saudara. Tapi karena kita ingat apa? Tanggung jawab di dalam kehidupan. Saudara, dalam pelayanan juga sama. Seringkali mungkin kita sudah rasa capek, saudara, melayani, berkhotbah. Tapi saya tidak pernah capek untuk berkhotbah, saudara. Kenapa? Karena saya tidak mau mengistirahatkan suara saya. Ada kan orang yang kata, aduh saya istirahat dulu bro, itu suara. Ya, jaga itu suara, saya istirahat dulu. Saya tidak mau, saudara. Karena saya tidak mau, Tuhan bilang, karena mau suka kasih istirahat, kenapa suara, istirahat jo selama-lamanya. Oh, saya tidak mau, saudara, ya. Selama Tuhan berikan suara masih bisa bicara, saya akan tetap berbicara. Saya akan tetap berkhotbah. Saya akan tetap menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Saya akan tetap bersaksi. Selama Tuhan berikan tenaga, kekuatan, kemampuan, saya akan tetap melayani Tuhan.
Ada saudara orang yang mungkin protes, udah syukuran kita terus yang main musik, kita terus yang khotbah, kita terus tuh WL. Emang sudah ada yang lain-lain? Ya kalau saudara mungkin, saya juga kan butuh istirahat. Ya mau suka Tuhan saya istirahat terus, saudara. Tuhan sudah berikan kita tanggung jawab di keluarga, tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab di pelayanan. Ayo, tanggung jawab itu seharusnya mendorong kita untuk apa? Tetap bekerja, tetap lakukan yang terbaik. Tidak malas, saudara. Karena kita ingat ada tanggung jawab. Meskipun sudah capek, tapi ketika kita ingat, aduh Tuhan yang kasih saya tanggung jawab ini. Bertanggung jawab itu menarik berkat Tuhan. Sebab dengan bertanggung jawab, seseorang sedang memberi dan menambah nilai dalam dirinya. Saudara, sesuatu yang bernilai pasti akan dicari. Sesuatu yang bernilai pasti akan diburu. Amin, saudara. Sekali lagi, sesuatu yang bernilai pasti akan dicari, pasti akan diburu. Betul atau benar, saudara? Nah, bertanggung jawab itu menambah nilai di dalam diri kita. Orang tidak bertanggung jawab, tidak mau tapake dimanapun, saudara. Ya, orang tidak bertanggung jawab, dia ngapain mau dipercayakan? Tapi coba lihat orang-orang bertanggung jawab. Oh, diburu, saudara. Saya kasih ilustrasi misalnya begini. Sebut saja si Ungke misalnya. Oh, Ungke ini dari kampung susah. Tapi setelah merantau, karena Ungke ini orang bertanggung jawab, pekerja keras, dia bisa berhasil, akhirnya dia merantau sampai ke luar negeri. Saudara ya, sebut saja misalnya Amerika. Nah, sampai di Amerika dia mulai diberkati oleh Tuhan, mulai banyak barang-barang. Satu kali dia mau ganti kulkas baru di rumahnya. Nah, kulkas lama masih lumayan bagus. Jadi dia bilang, Tuhan sebanyak berkati Pak kita mau persen Jo. Siapa mau ambil silahkan. Nah, biasa kan kalau di luar negeri itu ada yang namanya garage sale, saudara ya. Jadi barang-barang bekas cuma ditaruh di depan rumah atau ditumpuk begitu, ya siapa aja yang suka ambil. Jadi dia taruh itu kulkas di halaman depan, saudara. Dia tulis kertas, kulkas masih bagus, ambil saja gratis. 1 minggu dia taruh di luar, tidak ada yang ambil, saudara. Wah, dia bilang, kenapa tidak ada yang ambil ini kulkas? Akhirnya dia robah itu tulisan di kertas, saudara. Dia tulis, kulkas masih bagus, cukup bayar $50. DP besok hilang tuh kulkas, orang pencuri. Kenapa? Karena dia sudah taruh nilai di kulkas itu, $50. Jadi ketika orang baca, oh ini kulkas bernilai. Waktu dibilang gratis, malah tidak mau diambil, dianggap tidak bernilai. Setelah dikasih nilai, malah dicuri. Karena dianggap sudah bernilai. Saudara, bertanggung jawab itu memberi nilai dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah tambahkan nilai dalam diri, oh kita pasti akan diburu, saudara. Maksudnya apa? Pasti akan ada banyak berkat yang datang ke dalam hidup kita. Karena Tuhan juga pasti berkati orang-orang yang bertanggung jawab. Nah, yang bikin kita valuable itu kan sesuatu dalam diri kita. Bukannya sekedar packaging, kemasan. Ada kan orang berburu, pedapa berkat Josadiki beli baju baru atau berhemat diri. Dia berharap bahwa penampilanlah yang membuat dia valuable. Penampilanlah yang bikin dia bernilai. Tampilan-tampilan luar, apa yang handphone, apa yang dia pegang, kemasan luar gitu ya, yang menjadikan dia valuable. Padahal sebenarnya sifat yang di dalam itu yang membuat seorang valuable. Kalau saudara misalnya beli KFC misalnya, toh, kong tiba-tiba pas saudara beli itu ayam KFC, Kentucky itu, kong tiba-tiba DP dos sudah robek. Saudara mau terima enggak? Enggak. Kenapa saudara? Apakah karena dosnya yang berharga? Apakah saudara tiba-tiba karena ini dos sudah robek, ini dos KFC, oh sudah saya pulang patu. Yang berjual itu, yang karyawan itu, yang bagian melayani customer itu bilang, aduh, kita enggak mau terima ini ayam ini DP dos sudah robek begini. Kong tiba-tiba itu karyawan bilang begini, bapak lagi cuma perkara dos lagi, cuma kok tarobek sedikit, saudara pasti tidak akan kedua kali lagi beli di situ. Betul enggak? Padahal sebenarnya dos berapa sih harganya dibandingkan dengan isinya? Tapi kenapa saudara kalau beli makanan atau apa, kalau dos rusak, makanya kan selalu kalau beli kemasan apapun, selalu dibilang apa? Jangan diterima bila segel rusak. Padahal segel itu kan tidak berharga, saudara. Segel itu tidak berarti. Misalnya tuh makanan Kentucky tong beli harga 50.000 misalnya. Paling DP anggaran baking dos itu cuma 1.000 perak kurang lebih. Ya. Tapi kenapa yang 1.000 itu jadi valuable? Karena isinya yang berharga. Sama seperti hidup kita, saudara. Kenapa akhirnya kita jadi berharga? Bukan karena yang di luar, tapi karena apa yang ada di dalam diri kita. Ketika Yesus hadir mengubah hidup kita, kita mengalami kelahiran baru. Karakter kita berubah. Attitude kita berubah, termasuk ketika kita bekerja, berusaha, berbisnis. Jangan sampai orang bilang, oh tani mau kerja sama dengan dia, anak Tuhan mar panipu, anak Tuhan mar pangbaleo, kalau orang sampai pangbakonti dia ini, badusta.
Katanya anak Tuhan, saudara. Akhirnya orang jadi ogah, tidak mau. Karena apa? Kita tidak menambah value ke dalam diri kita. Tapi ketika Roh Kudus betul-betul mengubah hidup kita, kita berubah karakter, berubah attitude, berubah sikap kita termasuk dalam hal bekerja. Lalu kemudian berikut yang keempat, supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam pekerjaan. Yang keempat adalah kerjasama. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Saudara, ada yang menarik di sini. Petrus ternyata punya hubungan baik dengan teman-teman sama nelayan. Mereka bukan bersaing, mereka jadi satu tim. Alkitab bilang, sungguh alangkah baik dan indah kalau kita hidup rukun dan damai. Kesana Tuhan perintahkan berkat, kehidupan selama-lamanya. Saudara yang mungkin bekerja, berusaha, coba jaga hubungan baik dengan customer. Jangan kecewakan customer, saudara. Ya, ini resep yang dibagikan oleh firman Tuhan. Kalau kita kerjasama dalam usaha misalnya, jangan rugikan orang yang bekerja sama dengan kita. Karena itu akan mendatangkan kerugian. Artinya apa? Itu menghalangi berkat Tuhan. Saudara, survei sudah membuktikan banyak orang gagal dalam usaha pekerjaan bukan karena dia kurang pinter, bukan juga seringkali karena kurang modal, tapi karena dia kurang bisa bekerja sama dengan orang lain. 100 kali pindah tanpa kerja, 100 kali dia bikin hal di tanpa kerja, saudara. Ya, banyak orang seringkali, Tuhan kita suruh berdoa, suruh berusaha, tapi mungkin attitude, sikap dalam melayani pelanggan misalnya yang harus kita koreksi. Karena tidak ada kasih dalam diri kita. Saya ingat ada tetangga di dekat rumah, saudara, di Karombasan itu, Bawarong, saudara. Waduh, sama pelanggan yang datang mau beli kasar sekali. Apalagi cuma anak-anak mau beli gula-gula berapa biji, malah dimaki-maki. Mau diganggu, cik dah tidur. Saudara, ya orang juga jadi malas, saudara, pergi ke warung kalau DP owner model begitu, saudara. Ya, yang jualan-jualan online. Kalau mungkin pelanggan katut mau tanya apa, orang balas chat kasar, orang kasih informasi seadanya, sekedarnya, kata-kata tidak sopan. Ya orang juga jadi malas, saudara. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan itu dia punya sifat yang penuh kasih kepada orang lain, karena itu akan menarik berkat Tuhan datang ke dalam hidupnya. Amin, saudara. Nah, yang kelima terakhir, supaya berkat Tuhan turun atas pekerjaan kita. Yang kelima, yang terakhir, dan saya yakin ini yang paling penting, yaitu kerja utamakan Tuhan. Ya, kerja utamakan Tuhan. Ingat bahwa ada istilah ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan Tuhan bekerja. Artinya biar lihat orang so kerja keras, tekun, sabar, tanggung jawab, so bina hubungan baik, tapi kalau tidak libatkan Tuhan, semua akan nol besar. Orang so pakai ilmu marketing bagaimana canggih, so pakai ilmu ekonomi, ilmu bisnis bagaimana rupa, so ikut seminar motivasi sana sini, tapi kalau tidak utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, nol pai, saudara. Ya, tetap carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan Tuhan. Petrus mengizinkan Yesus intervensi ke dalam pekerjaannya, saudara. Dia kasih perahunya buat Yesus. Ya, saudara, bayangkan ini luar biasa. Coba kalau saudara Petrus menolak kasih perahunya untuk Tuhan Yesus, mungkin dia bilang, siapa ini orang ini kok mau setel-setel sok dekat dengan kita, tiba-tiba mau pinjam tapi perahu. Saudara, Petrus tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan di atas segala Tuhan. Berbicara Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya dia ahli di atas segala ahli. Yesus ahli. Masalah rohani dia ahlinya. Masalah jiwa Yesus ahlinya. Masalah kesehatan dia dokter di atas segala dokter. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, percintaan. Oh, masalah apapun. Terutama masalah keuangan dan bisnis. Yesus juga pernah jadi pengusaha, saudara. Ya, tukang kayu. Saya yakin sebagai pengusaha Yesus juga pernah ngalami yang namanya kekurangan modal mungkin. Yesus pernah alami order tidak diambil. Wah, berapa kali saudara kami dengan Ibu Gembala di sini terima orderan fiktif, saudara. Padahal tidak pakai Grab food dan lain-lain, saudara. Tapi tetap di tahun yang terpencil ini juga tetap ada yang namanya orderan-orderan fiktif. Ya sudah, mau diapain? So terlanjur bikin sekian puluh porsi, kayaknya rugi, sekian ratus ribu rugi. Tapi ya sudah, kami belajar berkati. Siapa yang butuh makanan, kirim. Siapa yang memerlukan, Tuhan ternyata buka jalan dan berkati di tempat yang lain. Saya yakin Yesus juga waktu jadi pengusaha kayu pernah alami itu, orderan fiktif mungkin, atau barangnya so diambil tapi belum dibayar, atau bayar cicil-cicil, entok kapan mau dilunasi, saudara ya. Seringkali so pesan, so dorang so nikmati, tapi tidak dibayar-bayar. Berapa kali kami juga seperti itu, karena bersama dengan Ibu Gembala usaha
delivery makanan, saudara. Seringkali sudah kirim makanannya karena bilang, oh mau transfer Joto Doi, mau transfer. Tunggu sudah sampai berbulan-bulan, bahkan sudah bertonton, tidak ditransfer, saudara. Ya, sudah sampai datang itu, oh iya nanti mau. Akhirnya malah diblokir nomor WA-nya. Ya sudah, saudara ya. Padahal itu makanan so berbulan-bulan lalu, so masuk dalam puru, so berubah jadi ini. Tapi ya sudah, mau diapakan, saudara? Itulah memang lika-liku dalam berbisnis, saudara. Seringkali hanya demi mungkin berapa ribu rupiah, DP drama berseri-seri, saudara ya. Apalagi memang yang namanya berusaha itu tidak pernah mudah. Ya, selalu aja ada challenge-nya. Nah, saya percaya Yesus juga waktu dia jadi pengusaha kayu mengalami seluk-beluk dunia usaha, drama-drama dalam dunia usaha yang begitu rupa. Tapi saudara, Yesus itu ahlinya. Ketika kita libatkan Yesus, maka dia bisa mengatasi segala sesuatu. Bagaimana kita melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Amsal 3:6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Utamakan Tuhan yang pertama. Jangan lalai berdoa saat teduh, baca firman, ibadah. Ayat 1 dia bilang, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Kita lihat, Yesus memberitakan firman Allah di perahu Petrus. Siapa yang paling dekat posisinya ketika mendengarkan firman itu? Ya tidak lain adalah pemilik perahu. Ya, jadi Petrus mendengar firman. Mungkin satu malam Petrus kecewa, tidak dapat ikan. Tapi mungkin saat dia dengar Yesus memberitakan firman, imannya bangkit. Makanya saudara, ketika kita mengalami beban, masalah, tantangan, pergumulan hidup, jangan datang ibadah, jangan malah sudah pergi di kor. Malas kok, kita banyak masalah, banyak pergumulan. Salah saudara. Justru datang ibadah, saudara dengar firman, imanmu bangkit. Kau jadi semangat lagi. Siapa yang bisa memberikan kita semangat yang lebih baik selain Tuhan Yesus? Di dalam hadiratnya, kuasa firman-Nya, kebenarannya memerdekakan. Kata antusias itu semangat ya. Itu bahasa Yunani inteos, yang artinya Tuhan di dalam kita. Jadi kalau saudara tidak ada Tuhan di dalam dirimu, tidak akan ada semangat. Tapi kalau Tuhan hadir, kita cari dahulu kerajaan Allah, diam di hadirat Tuhan, selalu ada semangat baru. Yesaya 40 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan baru. Dia memberi semangat kepada mereka yang tak berdaya, yang patah hati Tuhan balut. Kita mungkin di dalam usaha ditipu, dihianati, dikerjain, diprank, saudara ya. Tapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada pembaharuan di dalam semangat kita. Jadi mari jangan lalaikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua adalah jangan lupa milik Tuhan. Topang pekerjaan Tuhan dari hasil usaha. Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar. Bukan cuma sejumlah, tapi sejumlah besar. Begitu Yesus suruh tebarkan jala, Petrus pergi, dia taat. Saudara, apa yang Tuhan suruh, perpuluhan kah, buah sulung kah, menabur kah, atau mungkin hal-hal yang lain. Tuhan suruh berdoa, Tuhan suruh mengampuni, Tuhan suruh melayani. Ayo, taat saja, just do it. Kita taat, lakukan bagian kita, selanjutnya biarkan Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Saya akhiri firman Tuhan dengan satu kalimat yang dikemukakan oleh Agustinus, Bapak Gereja mula-mula. Dia pernah berkata, berdoalah seperti segala sesuatu bergantung kepada Allah, tetapi bekerjalah seperti segala sesuatu bergantung kepada kita. Jadi kita tetap bekerja, berusaha, tapi kita tetap andalkan Tuhan dalam doa. Doa tidak meniadakan kerja atau usaha. Doa justru membuat kita bekerja lebih giat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapa, kami bersyukur firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Beri kami kemampuan dan semangat untuk kami terus melakukan bagian kami. Dimulai dari kami bekerja dengan keras, bekerja tekun, sabar, ulet. Kemudian kami bekerja dengan bertanggung jawab. Kami belajar juga kerja sama. Tapi yang terutama, kami kerja utamakan Tuhan. Kerja andalkan Tuhan. Kerja tetapi lebih dahulu kami cari Tuhan. Karena ketika kami cari Tuhan, cari Yesus, mendahulukan kerajaan Allah, semua akan ditambahkan dalam hidup kami. Apapun usaha pekerjaan dari setiap jemaat, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, turunlah berkat ke atas setiap pekerjaan kami. Ladang-ladang usaha kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga dari sana kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hidup jadi berkat, menopang pekerjaan Tuhan. Diberkati kami semua yang menerima firman dengan sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.